Bu Paulina. Pak dulu di Silakan. ruangan. Baik. Udah siap ya Ramadan? Siap Bu, insyaallah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Antio, Mbak Santi, Mbak Mia, dan Muhammad Ramadan. Jadi pagi ini kita akan melakukan sidang skripsi untuk menentukan apakah Muhammad Ramadan sudah layak atau belum untuk penyandang gelar sarjana manajemen ya. Nah, di dalam sidang skripsi ini kita bagi di dalam 3 tahap. Yang pertama, Ramadan presentasi hasil penelitiannya paling lama 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu pertanyaan, kemudian mungkin konfirmasi. Hari ini Pak Antio bertindak sebagai penguji juga. Kemudian ada Mbak Santi, kemudian saya sendiri. Nah, setelah selesai di tahap kedua, baru masuk tahap 3, nanti kita umumkan apakah Ramadan sudah layak atau belum untuk menyandang gelar sarjana manajemen. Gimana, sehat hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Bu sehat Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah siap, silakan berdoa dulu sebelum kita mulai. Udah, Ramadan, udah doanya. Iya Bu. Bentar ya, boleh, silakan dimulai. Ya, share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Paulina selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Ibu Santi selaku dosen penguji 2. Saya hormati Bapak Antio selaku dosen pembimbing dan penguji 3. Dan saya hormati Mbak Mia selaku staf akademik. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, hasil skripsi saya yang berjudul berikut ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke revisi seminar proposal. Dalam revisi seminar proposal saya disetujui 6 poin revisi sebagai berikut. Koreksi atau revisi pertama yaitu mengubah penggunaan SEM PLS menjadi SEM AMOS. Ini koreksi dari Ibu Paulina. Saya sudah melakukan perubahan dalam penelitian ini. Saya menggunakan SEM yang menggunakan AMOS, yaitu menggunakan SPSS AMOS versi 22. Lalu selanjutnya koreksi dari jurnal rujukan diganti menjadi dari sektor perbankan. Ini koreksi atau revisi dari Ibu Santi. Saya sudah mengubahnya dengan menggunakan jurnal acuan dari sektor perbankan. Di sini jurnalnya Fahru Razi et al. 2014 dan jurnalnya Alimudin 2021. Lalu koleksi berikutnya ini pada filter responden, yaitu menambahkan jumlah hari masuk kantor pada pertanyaan profil responden dan pada pertanyaan masa pengalaman kerja diubah menjadi pertanyaannya menjadi masa kerja. Ini sudah saya rubah. Nextnya, koreksi berikutnya dari Bu Santi
untuk saya melakukan pre-survey untuk memastikan apakah memang di sektor perbankan memang terdapat WFH. Ini pre-survey saya lakukan pada bulan April 2022 terhadap 21 karyawan. Di sini terbukti bahwa memang karyawan perbankan itu memang menjalankan WFH dengan paling banyaknya di sini mayoritasnya itu 52% bekerja operasional jarak jauh itu 2 kali dalam 1 minggu. Ini pada per bulan April 2022 yang diikuti oleh 10%-nya bekerja 4 kali dalam 1 minggu bekerja WFH-nya. Ini berdasarkan juga kondisi COVID-19 yang mungkin pada saat itu masih level 3 sehingga pembatasannya itu ketat, lebih ketat dari sekarang mungkin. Dan yang itu bersumber dari instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 16 tahun 2020 dan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 226 tahun 2020. Selanjutnya ada profil responden. Yang pertama, responden saya itu mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 66%. Lalu mayoritasnya berumur di bawah 25 tahun, atau di sini 21 sampai 25 tahun sebesar 76%. Lalu diikuti yang berumur 26 sampai 30 tahun. Lalu mayoritas responden saya itu kantornya berlokasi di Jakarta Selatan sebesar 50%, lalu diikuti yang berlokasi di Jakarta Pusat sebesar 22%, dan yang di Jakarta Barat 16%, lalu sisanya di Jakarta Utara dan Timur. Responden saya mayoritas berpendidikan S1 serta 1 sebesar 90%, lalu sisanya sebanyak 2 orang itu menyandang strata 2. Lalu untuk masa kerja, mayoritas mereka merupakan karyawan tetap yang di bawah 3 tahun masa kerjanya, lalu diikuti oleh mereka yang bermasa kerja 4 sampai 6 tahun. Untuk skala WFH-nya mereka itu mayoritas masuk kantor atau WFO itu 3 sampai 4 hari dalam seminggu WFO-nya. Berarti untuk WFH-nya itu 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya ini untuk uji validitas pretest. Ini menggunakan SPSS. Setelah saya melakukan uji validitas pretest ini, uji di awal itu ternyata terdapat 3 indikator yang tidak valid. Yang pertama, indikator KK1 tidak valid karena faktor loadingnya kurang dari 0,5, lalu diikuti oleh indikator PK1 yang tidak valid juga karena nilai MSA-nya kurang dari 0,5 dan nilai faktor loadingnya kurang dari 0,5 juga, bahkan di sini minus hasilnya. Lalu diikuti oleh indikator PK4 juga tidak valid karena sama nilainya MSA-nya kurang dari 0,5, nilai faktor loadingnya kurang dari 0,5 juga. Sehingga saya harus mengeliminasi 3 indikator yang tidak valid ini, yaitu KK1, PK1, dan PK4. Lalu saya melakukan uji validitas pretest kembali dengan menghapus 3 indikator tadi yang tidak valid, sehingga setelahnya ini hasilnya sudah valid semua, sudah valid mewakili konstruknya. Selanjutnya uji reliabilitas pretest, hasilnya menunjukkan sudah bagus semua, sudah di atas 0,7 semua, sehingga hasilnya reliable atau konsisten. Untuk degree of freedom-nya ini di sini hasilnya positif, 146 hasilnya positif, sehingga penelitian itu pengolahan data dapat dilakukan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ini uji validitas dan reliabilitas yang full test dengan AMOS. Di sini semua sudah menunjukkan hasil yang valid untuk tiap-tiap indikatornya, dan juga untuk tiap variabelnya sudah menunjukkan hasil yang reliable. Ini sudah konsisten dan valid.
Untuk model penelitiannya di sini sudah menunjukkan modelnya cukup baik. Bisa dilihat dari hasil C-min per DF-nya, CFI dan RMCA-nya. Ini hasilnya sudah cukup baik. Untuk hasil pengujian hipotesisnya di sini ada yang didukung oleh data dan tidak didukung oleh data. Untuk komunikasi terhadap kinerja karyawan di sini H1 itu didukung oleh data, sehingga HO-nya ditolak dan HA-nya diterima karena nilai P-nya atau P-value-nya sudah kurang dari 0,05 dengan hasil estimasinya positif 0,546 atau pengaruhnya 54,6%. Namun H2 dan H3 itu tidak didukung oleh data. Itu di sini budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dan pola kerja dari rumah terhadap kinerja karyawan itu tidak didukung oleh data karena P-value-nya itu lebih dari 0,05, sehingga untuk H2 dan H3 itu HO diterima dan HA ditolak. Sehingga terbentuklah model hasil pengujian hipotesisnya berikut ini. H1 menunjukkan hasil yang positif dan didukung oleh data, berpengaruh positif dan signifikan, komunikasi terhadap kinerja karyawan dengan pengaruh sebesar 54,6%. Lalu H2 dan H3-nya tidak didukung oleh data tadi. Di sini budaya organisasi terhadap kinerja karyawan H2-nya, pola kerja dari rumah terhadap kinerja karyawan H3-nya. Koefisien determinasinya menunjukkan estimasi yang sudah cukup baik sebesar 77,3%, yang artinya di sini variabel budaya organisasi, komunikasi dan pola kerja dari rumah itu sudah dapat mewakili pengaruhnya dari kinerja karyawan di pada penelitian ini. Nah, sehingga sisanya sekitar 22%-nya itu pengaruhi oleh faktor dari variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak diteliti di sini. Jadi 77,3% variabilitas dari kinerja karyawan ini telah terwakili oleh 3 variabel independen saya, komunikasi, budaya organisasi, dan pola kerja di rumah. Untuk implikasi manajerial, berdasarkan 3 indikator terendah dari masing-masing variabel. Untuk variabel komunikasi ini 3 indikator terendahnya yaitu KO1, KO3, dan KO4. Tadi komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan didukung oleh data. Berdasarkan 3 indikator terendah dari komunikasi yaitu KO1, KO3, dan KO4, saya memberikan saran untuk karyawan untuk mereka untuk selalu mengatur nada komunikasi saat berkomunikasi di tempat kerja. Terus tentunya selalu terbuka dalam bersosialisasi, tidak ada yang tutup-tutupi, memberikan pendapat secara jujur dan lebih bersifat persuasif. Terus tentunya menghindari miskomunikasi dengan memahami secara jelas artinya peran-peran mereka masing-masing di dalam tim kerja, terutama yang menjadi tanggung jawabnya, serta bekerja efektif dan memprediksi hambatan dalam pekerjaannya. Tentunya juga harus mencari peluang juga, selalu mencari peluang yang ada, tentunya dengan kerjasama dengan sesama karyawan. Di sini walaupun lebih banyak WFH-nya waktu sebelumnya itu, namun tetap harus banyak melakukan komunikasi walaupun dengan platform virtual. Nah, dengan sekarang pandeminya sudah membaik, sekarang udah level 1, tidak ada salahnya untuk memperbanyak bertemu secara langsung lagi agar hubungan antar karyawan itu kembali kuat kembali, dan tentunya kan bertukar pikiran secara langsung itu lebih efektif tentunya. Diselingi juga dengan tentunya saling menghargai pendapat, terus memahami metode atau sarana komunikasi maupun verbal maupun non verbal, serta yang penting itu ya menghargai waktu atau time management. Di dalam hal komunikasi ini memperhatikan waktu dalam sosialisasi konteks pekerjaan, jadi di luar jam kerja yang sebaiknya tidak membicarakan tentang hal pekerjaan. Lalu untuk budaya organisasi, variabel budaya organisasi, 3 indikator terendahnya yaitu BO1, BO3, dan BO6.
budaya organisasi ini tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan karena tidak didukung oleh data. Tadi berdasarkan tiga indikator terendahnya BO6, BO3, dan BO1, saya memberikan saran agar karyawan membuat pekerjaan sehari-harinya itu lebih fleksibel, terus tentunya harus memprioritaskan tetap saling mendengarkan ide pendapat, saling mendengarkan ya, supaya untuk meredam konflik. Dan tentunya walaupun bekerjanya secara daring atau secara pola kerja di rumah, budaya organisasi itu harus tetap tercipta dengan baik. Nah, caranya salah satunya dengan selalu mengkomunikasikan visi, misi, dan nilai perusahaan atau nilai budaya organisasi tersebut secara aktif. Jadi selalu dikomunikasikan supaya budaya organisasinya itu selalu melekat di raga karyawan. Dan akhirnya tujuan bersama atau tujuan perusahaan itu dapat tercipta dan menguatkan hubungan antar karyawan itu sendiri gitu. Serta pola pikir karyawan itu menjadi bagian dari tim gitu. Karyawan adalah bagian dari perusahaan. Untuk ini juga untuk atasan, untuk pihak manajemen perusahaan juga sebaiknya lebih menghargai lagi pencapaian tim kerja atau dari masing-masing individual karyawannya yang kuantitas dan kualitas kinerjanya sudah optimal. Mungkin bisa menghargai dalam bentuk memberikan hadiah atau pengakuan. Ini pengakuan ini harus selalu dilakukan utamanya oleh atasan kepada bawahannya. Di sini juga karena kondisi pandemi COVID-19 yang bergejolak, tentunya kondisi perusahaan itu juga bergejolak. Namun transparansi mengenai kondisi perusahaan harus tetap dilakukan. Jadi karyawan harus tetap tahu kondisi terkini perusahaan. Dengan tujuannya di sini agar kepuasan dan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan itu tetap terjaga. Dan selalu saling memberikan feedback, jadi saling memberikan saran dan masukan antar karyawan maupun atasan dengan bawahan. Tentunya di sini dalam hal budaya organisasi untuk menyelaraskan kinerja karyawan dengan budaya organisasi atau budaya perusahaan yang ada. Untuk pola kerja dari rumah, variabel pola kerja dari rumah, 3 indikator terendahnya PK5, PK6, dan PK7. Pola kerja dari rumah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan karena tidak didukung oleh data. Tadi berdasarkan 3 indikator terendahnya PK5, PK7, dan PK6, saya memberikan saran agar karyawan mengurangi gaya hidup bekerja dari kafe atau yang sekarang sedang hits itu work from cafe, atau sekarang juga banyak working space di luar rumah yang marak digunakan oleh karyawan untuk WFH. Karena pada dasarnya pola kerja dari rumah itu ya bekerja dari rumah, bukan dari luar rumah gitu. Jadi sebaiknya mengurangi bekerja di luar rumah jika WFH, bekerja di rumah gitu. Terus karyawan juga lagi-lagi harus menghargai waktu, artinya mempertahankan jadwal harian sudah ditetapkan perusahaan atau tim kerjanya, agar di situ dapat memperkuat batasan yang jelas untuk jam kerja setiap harinya, sehingga menghindari overtime dalam bekerja. Minimalisir juga tekanan dan ketegangan di saat bekerja di rumah. Misalkan bekerja di posisi tempat di rumah tuh yang memiliki privasi baik, sehingga kefokusan itu meningkat, sehingga kinerja itu bisa baik juga. Terus cara lainnya membatasi sesuatu yang mengganggu dalam bekerja di rumah. Contohnya kalau penghuni di rumah kan mungkin ada yang punya anak kecilnya rewel, itu kan berisik, itu mungkin dihindari gitu. Terus hewan peliharaan juga menimbulkan kebisingan atau mengganggu, dihindari. Dan ya hal-hal lain lah di rumah yang menjadi gangguan saat melaksanakan pola kerja di rumah. Cara lainnya juga bisa menerapkan batasan, jadi batasan ruangan kerja kita yang biasa digunakan di rumah. Misalkan kalau memang kebisingan itu tidak dapat diminimalisir, ya kita harus menutup ruangannya, menutup pintu, atau menggunakan headphone. Dan karena ini WFH atau pola kerja di rumah, kita memandang layar terus-menerus dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu lama banget. Mungkin ada istirahat jedanya setiap 5-10 menit sekali,
Artinya 5-10 menit sekali itu melihat dari luar layar. Jadi jangan fokus berjam-jam di layar saja. Ini lebih ke untuk kesehatan mata juga. Untuk variabel kinerja karyawan, di sini mengambil 2 indikator terendahnya, KK2 dan KK4. Tadi kinerja karyawan itu variabilitasnya sebesar 77,3%, terwakili dijelaskan oleh komunikasi, budaya organisasi, dan pola kerja di rumah dalam penelitian ini. Berdasarkan 2 indikator kinerja karyawan yang terendah, KK4 dan KK2, saya memberikan saran kepada pihak manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan kompensasi karyawan secara mempertimbangkan kompensasi itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Karena pandemi itu kan merubah mungkin kondisi keuangan perusahaan menjadi menurun dan lainnya. Namun di sini dengan tren kondisi harga kebutuhan pokok juga meningkat, dan yang terbaru harga bahan bakar juga meningkat, ya tidak ada salahnya juga untuk mempertimbangkan kompensasi karyawan. Dibarengi juga dengan sekarang perekonomian sudah mulai pulih. Memperkuat batasan yang jelas untuk jam kerja juga, lagi-lagi time management itu harus selalu terjaga. Nah, terus untuk melihat apakah bobot kerja dan kompensasi itu sudah sesuai, ya manajemen perusahaan mungkin bisa melakukan analisis mengenai tingkat bobot pekerjaan yang dibandingkan dengan kompensasi, bisa membandingkan juga dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan setara. Apabila ada data publik yang tersedia mengenai hal tersebut, bisa dianalisis dari data tersebut, atau survei kepada karyawan perusahaan sendiri, apakah mereka puas dengan kompensasi yang diberikan terhadap bobot kerja mereka. Pada intinya, seluruh stakeholder perusahaan itu harus berusaha menjalankan jadwal harian, ini lagi-lagi time management yang ditekankan, dan jam kerja yang sudah ditetapkan perusahaan, agar supaya overtime dalam jam kerja itu dapat dihindari. Kesimpulannya yang pertama, untuk hipotesis 1, terbukti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel komunikasi terhadap variabel kinerja karyawan. Ini didukung oleh data. Dan untuk hipotesis 2, terbukti tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel budaya organisasi terhadap variabel kinerja karyawan karena tidak didukung oleh data. Untuk hipotesis 3, terbukti tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel pola kerja di rumah terhadap variabel kinerja karyawan karena tidak didukung oleh data juga. Untuk penelitian selanjutnya, saya menyarankan agar bisa lebih terfokus pada setiap divisi atau terfokus pada divisi tertentu. Kalau ini karyawan tetapnya pada satu kantor, tidak terfokus pada divisi, mungkin kedepannya bisa terfokus pada divisi. Misalkan kalau di perbankan tuh ada divisi consumer loan, ada divisi KPR, divisi treasury. Ini bisa terfokus di satu divisi. Atau fokus objeknya, kalau di sini karyawan tetap, itu tujuannya adalah hasilnya lebih luas, banyak perbandingan. Terus penelitian serupa itu seperti yang saya lakukan itu juga baik dilakukan, melakukan penelitian serupa lagi, namun fokusnya kalau sekarang pola kerja di rumah dengan sektor bisnisnya mungkin bisa diganti di luar dari perbankan, dan cakupan wilayahnya juga bisa diganti di luar DKI Jakarta. Terus bisa menambahkan variabel lainnya juga terkait kinerja karyawan, seperti ada stres kerja, kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, loyalitas, kepuasan kerja, dan variabel lainnya. Saya juga menyarankan agar penelitian ini dilakukan kembali untuk mengembangkan topik dengan topik penelitian yang sama, tetapi pada saat status pandemi COVID-19-nya sudah berubah menjadi status endemi COVID-19. Pada kabarnya kan mungkin di tahun depan itu sudah endemi katanya kabarnya. Nah, itu mungkin bisa dibandingkan pada saat pandemi dan endemi itu bagaimana kondisinya. Dan gunakan lebih banyak lagi jurnal-jurnal tahun terbitan yang lebih baru,
tentunya tidak terlalu jauh dengan tahun yang diteliti dan relevan juga dengan topik. Ya, sekian untuk presentasi saya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dan pihak-pihak yang telah membantu saya dari awal hingga saat ini, membantu skripsi saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ramadan. Iya. Sekarang kita lanjutkan ke tahap 2 ya. Ya. Pak Antio, silakan Pak Antio. Terima kasih Bu Paulina. Ramadan, itu kalau mau minum dulu deh. Minum dulu. Oh iya. Ya Pak. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Oh iya. Dari sebagai penguji. Nah, pertanyaan pertama, mengapa beberapa variabel itu dieliminasi? Itu pertanyaan pertama, ya. Kemudian pertanyaan kedua, jadi nanti jawabannya itu bisa jadi ada sambungannya. Pertanyaan kedua, mengapa di dunia perbankan itu juga menggunakan kerja hybrid ya atau hibrida? Oh iya. Ya, udah dua tuh dulu, nanti ketiganya nanti. Oh iya. Silakan. Berarti yang dieliminasi yang tadi Pak, yang di ini Pak, yang apa? Yang di pretest itu Pak. Oh iya. Mengapa eliminasi? Saya screen lagi biar mudah Pak. Tadi yang dieliminasi pertama KK1. Kalau secara teknis ya karena faktor loadingnya kurang dari 0,5 secara teknisnya. Tapi jika kita lihat variabel indikatornya KK1 itu variabel indikatornya itu saya menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu. Nah, ini kan pola kerja di rumah ya Pak. Jadi seringkali karena karyawan itu di rumah, jadi merasa tidak diawasi oleh atasan. Karena kalau di kantor kan layout kantor itu kan atasan itu atau manajer kan di paling depan mejanya Pak. Lalu dibarengi ke belakangnya oleh staff-staffnya. Atau ada kantor yang di ruangan manajernya dipisah oleh kaca. Tapi intinya manajer kan melihat langsung si karyawan tersebut. Dan manajer atau atasan itu bisa langsung yang menegur karyawan gitu. Nah, tapi kalau di pola kerja di rumah kan itu semua jadi minim, Mbak. Minim pengawasan atasan, terus juga dari karyawannya sendiri, apakah memang mereka disiplin atau tidak, gitu. Sehingga tepat waktu ini kan berhubungan dengan kedisiplinan. Di sini misalkan atasan minta report dikirim jam 3, namun setelah mendekati jam 3 belum dikirim juga, gitu, Pak. Itu kan artinya karyawan itu tidak disiplin. Padahal kalau misalkan karyawan itu menjunjung tinggi kedisiplinan, karena budaya di perbankan kan budaya organisasinya kembali lagi itu kedisiplinan dijunjung tinggi. Gitu. Nah, jika karyawan itu menjunjung tinggi kedisiplinan, seharusnya mau bekerja di kantor atau mau bekerja secara pola kerja di rumah itu tidak menjadi masalah. Si KK1 ini, saya mengerjakan tugas tepat waktu. Artinya di sini ada masalah, entah karena kedisiplinan mereka itu kurang, yang kedua tadi merasa tidak diawasi jadi lalai, atau faktor lainnya karena mungkin faktor pendukungnya seperti resource ininya dari segi internet, dari laptop, mungkin mereka ada problem di situ sehingga kerjaan yang seharusnya jam 3 tadi yang disuruh oleh atasan sudah selesai menjadi terganggu, menjadi tidak selesai gitu. Atau gangguan-gangguan lainnya di luarnya. Terus yang tadi yang tidak valid berikutnya PK1 dari pola kerja di rumah. Di sini saya meluangkan waktu bersama keluarga sebagai orang tetap pola kerja di rumah. Ini ada fenomena yang unik itu di paper tuh ada fenomena bahwasanya sebenarnya ini kan karyawan muda ya Pak. Bisa dikatakan di bawah 30 tahun. Dia yang berpengalaman kerja mungkin di bawah 5 tahun lah sebagai karyawan tetap.
Nah, ada penelitian yang saya ambil dari Kompasiana itu menyatakan bahwa karyawan muda itu lebih suka bekerja di kafe, Pak. Work from cafe gitu. Work from cafe, padahal kan pada hakikatnya pola kerja di rumah yang harusnya di rumah menjadi work from cafe. Nah, terus kalau melihat positifnya pola kerja di rumah, ya otomatis mereka lebih meluangkan waktu bersama keluarga dong gitu. Nah, karena mereka lebih sering, mungkin lebih sering bekerja di luar rumah, lebih seringnya di kafe. Nah, kalau kita lihat kafe orang-orang yang berlaptop itu yang kerja, nah, itu di situ sehingga ya sama aja gitu mau WFH atau WFO ya mereka tetap keluar rumah. Akhirnya meluangkan waktu lebih bersama keluarga ya nggak tercipta gitu. Paling Sabtu Minggu doang sama seperti WFO akhirnya begitu. Terus yang tidak valid berikutnya itu PK4 masih di pola kerja dari rumah. PK4 itu ini interaksi dengan karyawan lain. Nah, kalau tadi mungkin komunikasi itu berpengaruh positif terhadap kinerja. Nah, itu komunikasi yang mungkin hanya si A menyampaikan pesan dan si B menerima pesan dan dipahami gitu dan dapat dipahami dan diimplementasikan. Tapi kalau interaksi di sini saya berpendapat lebih ke interaksi secara fisik. Karena kita kan lagi-lagi manusia biasa, kita bukan robot yang hanya bisa dari layar saja. Kita butuh interaksi fisik, kontak langsung dengan mata, terus mungkin kontak fisik, bersentuhan dengan fisik, itu kan tetap diperlukan sebagai hakikat manusia gitu. Sehingga jika pola kerja dari rumah ini dilakukan ya otomatis interaksi dengan karyawan itu terutama yang fisik itu menjadi sangat kurang, bukan sangat kurang, tidak bisa lah. Kan menurut saya itu menjadi tidak valid juga. Di luar dari secara teknis yang nilainya di bawah 0,5 tadi, Pak. Nah, terus kenapa di perbankan dia tetap ada WFH ya, Pak? Iya. Nah, sebenarnya ini saya mau cerita juga tentang pengalaman saya magang. Jadi sebenarnya WFH di perbankan tuh susah, Pak. Susah. Nah, kalau saya pribadi susah karena saya di perbankan tuh ada pekerjaan tuh banyak rata-rata yang megang sistem. Di perbankan tuh punya sistem informasi sendiri dan pekerjaan itu mayoritas menggunakan sistem itu gitu. Terutama kalau saya di consumer loan, terutama di unit consumer loan itu di treasury itu di unit-unit tersebut itu menggunakan sistem gitu. Sistem tersebut nggak bisa di remote desktop dari rumah gitu. Karena itu alasan keamanan kan, security, dan juga data-data perbankan itu nggak bisa dibawa ke rumah. Ada banyak data-data yang privacy, jadi nggak boleh dibawa ke rumah. Dan mereka sudah mengisi fakta integritas, Pak, yang saya tahu. Bahwasanya data itu memang dijaga kerahasiaannya. Ya. Sehingga pola kerja dari rumah kenapa dilakukan ya karena kondisi COVID-19 yang memaksakan mereka. Sebenarnya untuk bekerjanya sulit sih, Pak. Jadi kalau di rumah hanya mengerjakan yang sekedar file report atau yang ketikan-ketikan saja gitu, Pak. Tapi untuk pekerjaan inti mereka yang menggunakan sistem itu nggak bisa dilakukan gitu. Pada akhirnya yang lucunya juga ada karyawan yang akhirnya ya udahlah karena pekerjaan saya banyak di kantor lebih banyak karena saya nggak WFH, saya mending WFO aja gitu. Itu juga kejadian, Pak. Itu ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya WFH di perbankan sulit diimplementasikan. Tapi karena kalau menurut Ramadan, iya. itu karena double. Nah, ini yang satu di mute itu. Oke, nanti jadi tabrakan ininya suaranya. Enggak, Pak, udah di mute, Pak. Oh, udah. Oke. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kemudian di bank, kan Ramadan pernah magang juga di bank ya. Iya. Itu kalau kemudian kaitannya dengan karena hybrid itu hub and spoke ya. Hub and spoke. Nah, kira-kira pekerjaan apa saja sih yang bisa kemudian dilakukan dengan cara hub and spoke? Kan kalau tadi kan Ramadan sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya kemudian urusannya valuta asing,
atau misalnya data inti nasabah kan tidak bakal kan bisa dibuka ini. Nah, kira-kira pekerjaan apa sih yang kemudian bisa hybrid atau hibrida ya kalau dalam KBPI itu ada hub and spoke-nya. Itu pekerjaan bidang apa? Di perbankan loh ya. Ya, bisa hybrid gitu Pak. Iya. Yang bisa Market, dikerjakan ya. marketing saya pernah di bagian marketing. Marketing tuh lebih tinggi. Marketing nggak megang sistem sih Pak. Bagian marketing perbankan. Marketing perbankan itu bisa WFH karena mereka hubungannya marketing lebih ke desain, terus promosi, terus hubungan ke klien itu bisa via Zoom gitu Pak. Nah itu bisa WFH bisa dilakukan. Terus mungkin telemarketing ya Pak. Telemarketing, karena di perbankan ada telemarketing yang pelayanan nasabah, tapi kalau sekarang kan pelayanan nasabah bisa online Pak. Bisa online, nah, jadi mungkin bisa dari rumah mereka melayani nasabah. Tapi bukan yang call center, karena kalau call center kan tetap menggunakan perangkat dari kantor. Ini yang telemarketing yang sifatnya yang melayani dari email, terus sekarang dari sosmed, mereka telemarketing tuh dari sosmed. Bisa juga, itu mungkin bisa WFH, bisa dilakukan WFH atau hybrid gitu. Kan sebenarnya semua unit juga bisa hybrid Pak, tapi dengan pekerjaan yang di luar dari penggunaan data inti gitu Pak. Seperti yang tadi report-report. Terus kalau di bank, kalau saya lebih di unit marketing kayak mengurus perjanjian kerjasama itu kan cuma ngetik-ngetik doang. Terus ketemu klien juga waktu itu karena PPKM level 3 jadi lebih banyak klien maunya lewat Zoom gitu. Jadi bisa juga itu hybrid. Jadi kalau di rumah ya bisa tetap bekerja juga gitu. Artinya yang tadi saya katakan itu bukan berarti tidak bisa 100%, tapi mayoritasnya memang di kantor. Kalau di pulau kerja tetap ada kerjaan gitu. Gitu. Oke. Itu aja Bu Pauline. Terima kasih Bu Pauline. Pak Antil, terima kasih. Mbak Santi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Pauline, Pak Antio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Rama, saya ini ada beberapa pertanyaan gitu ya untuk yang skripsi Rama ajukan. Yang pertama pertanyaannya hipotesis ya Rama ya. Hipotesis itu dimaknai apa sih sama Rama? Yang disebut hipotesis itu apa gitu? Oh, hipotesis menurut saya sebuah dugaan. Jadi kalau misalkan hipotesis yang saya itu kan kalau misalkan komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, ya, itu berupa dugaan. Jadi saya kayaknya diduga ini komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Tapi dugaan terhadap apa, Rama? Dugaan terhadap apa? Dugaan dari variabel independen apakah berpengaruh positif atau terhadap diri variabel dependen itu. Dugaan sementara dari jawaban ini ya, rumusan penelitiannya Rama ya, berarti ya. Nah, kemudian kalau artinya komunikasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan tuh apa, Rama? Maksudnya apa sih ada pengaruh positif gitu ya? Komunikasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Itu artinya apa, Rama? Komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan artinya komunikasi yang dilakukan oleh karyawan itu dapat meningkatkan kinerja gitu Bu. Atau kinerja itu tidak terganggu dengan komunikasi yang mereka lakukan. Kalau di penelitian ini secara dengan pola kerja di rumah, jadi komunikasi mereka yang mereka lakukan itu tidak mengganggu kinerja mereka dan bisa berpengaruh positif tentunya, yaitu peningkatan kinerja karyawan gitu. Jadi tidak menurunkan kinerja mereka dengan komunikasi yang mereka lakukan. Oke, jadi kalau kinerjanya mau ditingkatkan, artinya komunikasinya juga harus baik gitu ya, dan sebaliknya. Kalau makna komunikasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, itu apa, Rama? Artinya itu komunikasi yang dilakukan oleh karyawan, artinya belum mensupport kinerja mereka gitu. Mungkin komunikasinya kurang baik
atau diimplementasikannya kurang baik, atau karena faktor-faktor lain yang sehingga mengganggu komunikasi itu dan akhirnya kinerja mereka itu terganggu gitu. Nah, itu berarti berpengaruh dong. Komunikasinya kurang baik, berarti kinerjanya menurun. Artinya berpengaruh. Tapi Ini kalau kan tidak berpengaruh itu tidak didukung oleh data ya, Bu? Ini Tidak saya lagi didukung. nanya kawan balik. Saya nanya Rama nih, Rama nanya balik. Jadi harus dibedakan ya Rama ya maknanya ya, komunikasi memiliki pengaruh positif itu maknanya beda dengan tidak memiliki pengaruh. Nah, ini yang jadi tanda tanya tidak memiliki pengaruh tapi ada arahnya gitu ya. Komunikasi tidak memiliki pengaruh positif gitu. Itu makanya saya tanya sama Rama seperti apa mekanismenya gitu ya. Kalau di awal kan sebenarnya Rama udah paham ya, hipotesis ini dugaan sementara jawaban gitu ya, jawaban sementara dari rumusan penelitian gitu ya. Jadi sebelum masuk ke hasil, sebelum masuk ke bab 4, Rama sudah menduga dulu apa sih jawaban dari rumusan penelitian saya gitu ya. Bisa hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Nah, ini masing-masing ada maknanya. Tapi yang jadi tanda tanya ya tadi tuh Rama, tidak memiliki pengaruh kok ada arahnya. Kan nggak ada pengaruhnya Rama. Kalau nggak ada pengaruhnya kan ya nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi harusnya gimana? Karena HA-nya tidak terbukti oleh data gitu. Berarti tidak berpengaruh positif gitu. Ini belum ngomongin hasil, kan masih hipotesis Rama. Jadi belum bicara didukung data atau tidak didukung data itu nanti di bab 4. Ini sebenarnya saya lagi lihat di metodologinya gitu ya. Jadi dugaan sementaranya itu tidak memiliki pengaruh aja cukup sebetulnya, nggak usah diberikan arah. Kan arahnya itu di alternatif tadi kan, apakah positif atau negatif gitu ya. Kalau misalnya di sini dikatakan pengaruh positif, ya tadi Rama sudah menjelaskan ya, artinya komunikasi kalau semakin baik, artinya kinerja karyawan menjadi semakin meningkat gitu kan Rama. Tapi hipotesis itu belum bicara hasil Rama, karena kan kamu belum running data. Jadi nggak pas tuh kalau dijawab didukung data atau datanya tidak mendukung dan sebagainya gitu. Ini kita sedang bicara hipotesis. Paling itu sih ya catatannya Rama ya. Jadi yang di hipotesis nolnya nggak usah disebut arahnya. Jadi HH1 aja gitu kan. Yang di hipotesis alternatif 1, HA1 ada arah, tapi kalau yang untuk yang di hipotesis 0 ya kan tidak berpengaruh. Nggak usah disebut arahnya gitu. Nah, kemudian hasil penelitian ya dari yang Rama ajukan, ini ternyata hanya ada satu ya yang terbukti berpengaruh ya Rama ya. Iya. Itu penjelasannya gimana ya Rama ya? Kenapa dalam penelitiannya Rama yang terbukti berpengaruh hanya komunikasi terhadap kinerja? Karena kalau melihat dari fenomenanya memang seperti itu, Bu. Ini kalau budaya kan karena budaya organisasi itu yang pada dasarnya itu kan mereka bekerja secara langsung di kantor. Jadi jika bekerja sekarang di pulau kerja dari rumah ada perubahan gitu, Bu. Ada perbedaan. Sehingga mungkin itu mengganggu dan sehingga budaya organisasinya tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Itu pun yang pola dari rumah. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa pola kerjanya itu kan awalnya memang dilakukan secara langsung dari kantor gitu, Bu. Banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang sulit kalau dilakukan dengan pola kerja di rumah. Sehingga akhirnya pola kerja di rumah itu menjadi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Jadi yang berpengaruh hanya komunikasi. Mungkin mereka itu artinya dengan secara daring bekerja itu untuk komunikasi mereka sudah terjalin dengan baik, gitu. Komunikasi dengan daring tuh mereka sudah dapat menjalaninya dengan baik sehingga terhadap kinerja karyawannya itu berpengaruh positif. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ini satu-satunya ya variabel yang memang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ini sebetulnya bisa di highlight ya Rama ya di implikasi manajerial bahwa
ya memang komunikasi ini yang menjadi apa namanya temuan inti dari penelitiannya Rama gitu. Kemudian kalau kita lihat dari persepsi dari respondennya ya Rama ya, persepsinya tuh mereka ini kan skala 1 sampai dengan 6 ya Rama. Nah mereka tuh ada di mana rata-ratanya? Total rata-rata jawabannya dari skala 1 sampai 6 untuk komunikasi itu di rentang angka berapa? Mereka di angka 5 sih. 5 semua, masing-masing indikatornya. Oh enggak, kalau ngisi enggak masing-masing 5. Maksudnya ini meannya rata-ratanya. Rata-rata totalnya 5, berapa, Rama? Oh, saya sini. Komunikasi meannya 5,22. 5,22 ya. Oke, dan masing-masing itu semuanya juga per indikatornya di atas 5 juga ya Rama ya? Iya. Ini dimaknai gimana Rama? Ada persepsi yang baik atau kurang baik atau angka 5, sekian ini apa yang bisa Rama maknai dari angka ini? 5 itu kan artinya sudah baik. Tapi kalau yang paling baik itu kan 6,6. Jadi di sini masih ada yang kurang gitu. Paling baik kondisinya 6, tapi 5 itu baik ya, udah baik ya. Baik, Kalau 4? 5 itu, jadi 6 itu sangat baik, 5 itu baik, 4 itu cukup baik. Berarti kondisinya dia itu mempersepsikan ya respondennya itu baik ya terhadap komunikasi ini antar karyawan, kemudian apa namanya dengan memaknai pesan dan sebagainya begitu ya Rama ya. Nah, artinya apakah ada kesulitan komunikasi Rama di nilai yang baik ini? Kesulitan itu pasti Rama. Kesulitan pasti ada ya Bu, tapi mereka bisa misalnya kesulitan itu tidak menghambat yang maksudnya yang fatal itu Bu, yang sehingga mengganggu kinerja. Artinya mereka bisa mengatasi. Kita nggak bicara kinerja, kita baru membahas komunikasi, Rama. Komunikasi ya tetap ada hambatan Bu. Oke, tapi apa namanya dengan rentang yang 5, sekian ini artinya bukan kesulitan komunikasi yang apa? Yang berarti. Berarti gitu ya. Iya. Nah, ini sebetulnya yang saya lihat di implikasi manajerialnya Rama gitu ya. Rama itu masih menekankan bahwa komunikasi antar karyawan itu ini ya lebih ditekankan pada hambatannya, kemudian pada kesulitan memahami maknanya gitu ya, kemudian pada dampak kualitas kinerja. Sebetulnya 5, sekian itu yang tadi Rama jelaskan gitu ya, dia masih persepsinya tuh masih masuk ke persepsi yang baik gitu. Jadi itu sebenarnya ditekankan dulu Rama. Kalau misalkan langsung penjelasannya ke sulit memahami pesan, komunikasi yang apa namanya mengalami hambatan, itu seperti hasilnya tuh di angka 1 gitu Rama, di angka 2, angka 3 gitu ya, atau mungkin 4. Sedangkan kan memang komunikasi itu kan satu hal yang imperfect ya, yang tidak sempurna Rama, tapi di sini dia rentangnya itu udah baik gitu kan, semuanya udah di atas 5, jadi Rama tekankan dulu bahwa sebetulnya hasilnya sudah baik walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hambatan komunikasi gitu ya. Ya mungkin bahasanya aja kali ya Rama ya. Jadi seakan-akan tuh di implikasi itu hasilnya jelek gitu Rama, persepsi responden terhadap komunikasi. Sebetulnya kan enggak ya, 5, sekian hampir ke 6 itu oke lah ya, baik. Oke, kemudian lanjut lagi ya, tadi sebetulnya saya juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Antio tadi di awal pada saat tanya-tanya ke Rama, kan pertanyaannya apakah seluruh pekerjaan gitu ya, job di dalam perbankan itu memang mereka, ini kan sebenarnya situasinya dipaksa ya Rama ya, work from home karena
karena kondisi COVID waktu itu memang sedang meningkat karena sedang tinggi dan memang ada pembatasan gitu kan sosial, nggak bisa nih masuk kerja secara normal. Nah, tapi kalau kita lihat ke depannya dan kita berharap kondisi dunia itu semakin membaik atau tadi istilahnya ramah endemi, kan artinya nggak semua pekerjaan itu polanya bisa kita WFH-kan gitu. Berarti saya hanya mengamati singkat aja gitu ya kalau untuk di kelas karyawan yang rata-rata perbankan atau mungkin pengalaman Rama tadi ya. Wah berat ini kalau nggak masuk ke kantor itu berat banget gitu ya. Apalagi di posisi-posisi yang ketika mereka harus ketemu langsung dengan konsumen. Walaupun teknologi udah canggih tuh sentuhan manusia tuh nggak hilang gitu loh. Ram tadi setuju banget dengan apa yang disarankan Pak Ante bahwa nggak semua posisi bisa kita dorong untuk work from home gitu kan, Rama. Artinya kan jadi nggak semuanya bisa kita sarankan bekerja dari kafe tadi ya. Mungkin milenial seneng gitu ya kerja dari kafe ya. Tapi nggak bisa, belum tentu cocok gitu Ram. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan Rama juga dalam memberikan ulasan saran gitu ya Rama ya. Posisi-posisi apa seperti yang tadi disarankan Pak Antio yang mungkin di perbankan itu cocok dengan work from home dan kita bisa lihat nanti untuk future risetnya gimana gitu Rama. Jadi nggak bisa wah semuanya ini bisa WFH gitu. Kayak gitu sih, kayak lebih detail aja sih lihat fenomenanya gitu kan. Kamu tadi sendiri ngakuin ya, nggak mudah, nggak mudah kalau nggak ke kantor gitu, kalau magang di perbankan. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, mungkin itu aja Bu Pauline, Pak Antio. Overall sih udah cukup baik ya Rama ya, hanya mungkin lebih dipertajam lagi analisisnya. Terima kasih Bu Pauline, Pak Antio. Terima kasih Bu Santi. Bagus itu. Terima kasih Bu Santi. Bu Pauline-nya mana Mbak Mia? Sebentar Mbak. Oh ini. Baik, terima kasih Mbak Santi. Ramadan. Bisa lanjut? Ya boleh Bu. Oke, baik. Mungkin hal-hal yang kecil dulu ya. Yang pertama itu koreksi aja, redaksional. Nama Bu Titu di kata pengantar kurang ya. Nah itu nanti hal-hal yang kecil kadang-kala Ramadan di beberapa tempat masih di typo itu dilihat ya. Baik Bu. Oke. Kemudian sama mungkin dengan Mbak Santi, coba deh lihat PowerPoint-nya Ramadan yang di hasil ya. Hasil. Nah, ini kan bukan yang tabel itu Ramadan, yang tabel apa? Yang didukung data, tidak didukung data. Ramadan pakai intervening ya? Enggak, saya nggak pakai intervening. Nggak pakai. Oke, lihat deh. Oh ini oke. Nah, oke, baik ya. Nah, ini kan komunikasi ke kinerja karyawan itu didukung data. Kemudian budaya organisasi ke kinerja karyawan itu tidak didukung data dan pola kerja dari rumah ke kinerja karyawan ternyata tidak didukung data. Nah, tadi Mbak Santi bicara tentang redaksional. Jadi kalau misalnya kesimpulannya itu adalah tidak didukung data, berarti kita tidak usah menyatakan bahwa itu misalnya apa hipotesisnya Ramadan budaya organisasi ke kinerja karyawan? Bunyinya apa? Bunyinya budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesisnya. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nah, kalau tidak didukung data artinya apa sih? Tidak didukung. Artinya apa? Tidak didukung oleh data artinya dia tidak berpengaruh. Iya, udah. Nah, di ininya di dalam skripsinya judulnya gitu aja. Berarti tidak berpengaruh ya, tidak, karena dia tidak signifikan kan?
Jadi Iya, kalau tidak tidak signifikan. signifikan, tidak usah kita state bahwa dia yang tadinya positif jadi negatif. Bukan seperti itu ya, Ramadan ya. Positifnya dihilangkan aja gitu, Pak. Kalimat Iya, positif. nggak Oh iya, baik. pakai. Jadi Iya, baik. bukan. Jadi gini, budaya organisasi tidak Hmm. berpengaruh aja. Iya, oh Tidak iya. usah dimasukkan positifnya, karena kan Oh itu iya. dugaan kita. Kalau kita Iya. masukkan budaya organisasi tidak berpengaruh positif, jadi nanti anggapan orang yang membacanya itu adalah berpengaruh negatif gitu. Oh iya, iya Ya benar. udah, kalau yang namanya tidak didukung data berarti dia tidak berpengaruh. Udah gitu aja, stop. Iya. Kenapa tidak berpengaruhnya itu yang kita cari alasannya kenapa dia tidak berpengaruh, ya. Oh iya, iya baik. Kemudian pola kerja dari rumah juga gitu kan terhadap Iya. kinerja karyawan ya. Jadi dia kan tidak didukung data, sama pola kerja dari rumah tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oh, Nah, iya. tinggal nanti Ramadan cari alasannya kenapa. Harusnya dari teori, kemudian dari penelitian sebelumnya itu berpengaruh Iya. positif atau berpengaruh deh. Tapi hasil riset saya kenapa nggak berpengaruh? Kan bukan salah kan? Iya, Tidak berarti bukan. salah kan? Tapi harus Temuan kita bukti. cari. Tapi kita harus cari ini alasannya. Kenapa jadi tidak berpengaruh? Jadi mungkin yang sudah dikatakan oleh Ramadan, tidak semua bidang pekerjaan itu bisa diselesaikan dari rumah gitu. Iya. Contohnya yang di bank tadi, kalau di bank kan memang mungkin ada beberapa bidang yang bisa dikerjakan dari rumah, tapi ada yang juga yang tidak gitu. Nah, itu yang bisa kan tergantung dengan objeknya nih gitu. Nah, objeknya Ramadan apa nih? Karyawan tetap sektor perbankan di DKI Jakarta yang menjalankan WFH. Perbankan. Iya, perbankan. Iya, kalau perbankan apalagi? Iya. Mungkin kalau IT masih bisa ya, tapi juga harus dipantengin. Kalau dia kerja dari rumah, dia harus melihat perkembangan dari pergerakan IT ya, ya pokoknya berhubungan dengan itu deh teknologinya gitu. Kemudian nanti diperbaiki redaksional menjelaskannya ya, kemudian ya. Terus yang diimplikasinya apa? Kira-kira kenapa budaya organisasi dan pola kerja dari rumah itu tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Aplikasinya ini. Ini maksudnya apa? Merayakan pencapaian tim kerja dengan memberikan hadiah dan penghargaan kepada karyawan yang kualitas serta kuantitas kinerjanya optimal. Apa sih maksudnya? Oh, ini dari variabel ini Bu, ya. Oh, dari indikator. Iya, dari indikator ya. Dari indikator kan. Nah, tadi sama dengan Mbak Santi. Kalau kita skalanya 6, bukan berarti 5,27, 5,26, 5,23 itu kecil. Tapi kita larikan ke ini. Apa itu maksudnya kalau skala intervalnya 5? Kalau 6 kan sangat setuju kan? Kalau 5 apa? Gitu. Setuju. Ya, berarti kan setuju. Jadi misalnya apa tuh kalau kita terjemahkan 5,27 coba atau 5,23 deh. Saya memiliki inisiatif terhadap pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan tanpa harus menunggu perintah pimpinan dalam rangka efisiensi waktu bekerja. Berarti kan sebenarnya dia setuju dengan pernyataan ini. Nah, jadi di mana kan seperti itu. Jadi walaupun orang dalam kondisi yang WFH dan lain sebagainya, kalau karyawan itu tetap punya atau dia bisa mengadop dari budaya organisasi, maka dimanapun berada sebenarnya dia bisa gitu kerja. Itu yang harus diinikan ya. Makanya kalau kita waktu belajar perilaku organisasi kan itu penting ya. Nah, itu penting banget supaya orang itu dalam kondisi apapun, dimanapun dia tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi yang variabel satunya. Perilaku kerja dari rumah, coba lihat. Oh, pola kerja. Pola kerja apa sih indikatornya? Ini indikator. Kenapa Ramadan mengatakan bahwa gaya
saya lebih menghemat biaya transportasi. Oke. Kemudian yang di bawah pola kerja itu yang dijelaskan. Dapat diberikan saran yaitu karyawan mengurangi gaya hidup bekerja dari kafe atau working space lain di luar rumah. Kan seperti itu pola kerja dari rumah. Pola kerja dari rumah itu maksudnya apa sih? Dia ada di rumah, di satu tempat namanya rumah, atau pola kerja dari mana saja. Yang waktu itu sempat dicanangkan oleh pemerintah ya. Jadi dia bekerja itu dari mana aja, yang penting dia ada outputnya, ada hasil dari yang dia kerjakan pada saat itu, hari itu. Nah, kalau pola kerja dari rumah, kemudian di situ tidak berpengaruh atau tidak didukung data terhadap kinerja karyawan, sebenarnya penjelasannya bukan karyawan mengurangi gaya hidup bekerja dari kafe atau working space lain di luar rumah. Ada alasan lain sebenarnya. Apa yang harus ditekankan dari pola kerja di rumah? Apakah karena memang kalau kerja di rumah itu kerjanya nggak jadi tidak efektif gitu? Banyak kerja, misalnya ibu-ibu ya, ini saya juga merasakan. Kalau di rumah misalnya, ternyata beda kalau kecuali kalau ngajar. Kalau yang lain misalnya ada rapat, ada apa dari rumah, biasanya kita bisa diselingin dengan kerjaan yang lain. Jadi nggak fokus. Jadi nggak, nggak fokus kan. Nah itu. Nah ini sebenarnya kamu udah sehingga dapat meningkatkan kefokusan. Tapi alasannya di sini ya sebenarnya nggak masuk nih. Diberikan saran yaitu karyawan mengurangi gaya hidup bekerja dari kafe atau working space lain di luar rumah. Oh ini yang ini Bu maksudnya. Nanti ya. Coba maksudnya yang ini Bu yang dapat lebih interaksi dengan keluarga tuh lebih dekat gitu Bu dengan pola kerja dari rumah. Tapi penjelasannya bukan ini maksudnya. Oh ya, baik. Iya, jadi nggak matching banget dong gitu ya. Apa yang ada di dalam indikator, kemudian langsung Ramadan kaitkan dengan mengurangi gaya hidup bekerja dari kafe atau working space lain di luar rumah gitu kan. Mungkin cari alasan yang lain. Tapi itu kaitannya dengan pola kerja di rumah. Jadi misalnya tadi kalau kerja di rumah ada gangguan dari keluarga ya, atau misalnya ada hal-hal lain yang membuat biasanya kita jadi tidak terlalu efektif kalau kerja. Itu ya nanti di penjelasannya. Oke, kemudian lihat ini ya dong, sarannya dong. Oh, saran. Saran penelitian selanjutnya. Potong. Kemarin objeknya apa? Semuanya ya? Karyawan tetap sektor perbankan. Karyawan tetap semua. Iya, sektor perbankan, tapi fokusnya ke apa? Nah, fokus divisinya. Fokus pada setiap divisi atau pengganti fokus punya yang berbeda seperti pada karyawan magang. Karyawan magang itu, kalau saya sih, mungkin ini bertentangan dengan yang lain. Kalau magang itu kita tidak bisa berharap kinerja loh. Berapa lama sih orang magang? Magang mungkin 6 bulan atau paling lama 1 tahun. Apakah kita berharap kinerja dari orang-orang yang seperti ini gitu? Karena ukuran kinerja itu kan ada. Kalau misalnya di kantor ada KPI atau apa gitu. Nah, termasuk jangan menyarankan juga outsourcing atau kontrak. Karena ini agak beda ya. Kalau outsourcing atau kontrak itu kan dia bekerjanya berdasarkan jangka waktu tertentu. Mau dia kinerjanya bagus, mau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan istilahnya penilaian kinerja dia. Karena kan batas waktunya pendek. Nah itu. Jadi mungkin untuk menyarankan bisa nanti divisi atau bisa misalnya jenis pekerjaan yang lain. Gitu. Jangan untuk yang tipe-tipe atau jenis-jenis karyawan seperti ini. Sektor bisnis lain di luar perbankan gitu, Bu? Iya, boleh. Nah, tapi kalau saya sendiri tidak menyarankan untuk yang anak karyawan magang. Oh ya.
outsource dan kontrak ya, karena memang agak berbeda sih kalau saya lihatnya gitu. Kalau difokuskan ke divisinya nggak apa-apa kan, Bu? Boleh. Kita kan di divisi Ya, kalau IT misalnya, yang tadi di perbankan ada IT juga gitu. boleh. Tadi kredit. Karena tadi kan sudah disampaikan oleh Ramadan juga, tidak semua bagian atau divisi di satu kantor itu bisa kita buat jadi kerja dari rumah, WFH gitu, nggak bisa. Iya, betul. Iya. Oke. Variable stress, kemudian motivasi, disiplin. Oke. Terus keterbatasannya apa coba? Ada nggak keterbatasan penelitian? Tidak dimasukkan ya? Di paper ada, betul. Nanti dimasukkan ya. Oh, di paper sudah ada, Bu. Di paper nih. Nah, keterbatasannya Ramadan dalam penelitian ini apa? Nanti disampaikan. Apakah karena tadi objeknya atau seperti apa, ya? Ya. Jadi hal-hal yang kecil juga harus dilihat lagi ya. Mungkin itu dari saya, Ramadan. Kalau keterbatasan di paper sudah ada sih, Bu. Mau di share screen, saya share screen ya, Bu. Boleh. Soalnya saya belum baca sampai habis terus terang. Oh iya, soalnya di slide saya nggak masukin semua, takut waktunya nggak kejar tadi. Coba boleh lihat. Ini. Nah, ini. Terbatasan yang tadi, Bu, sampelnya kan terbatas orang tetap perbankan yang di DKI Jakarta saja gitu, Bu. Terbatas di wilayah, terus tadi di sektor bisnisnya terbatas di perbankan saja. Terus dengan apa? Ya. Sebenarnya kan tidak terbatas hanya kepada satu objek ya. Oh iya. Jadi kira-kira hampir banyak sih sekarang ya. Rata-rata semua bidang pekerjaan juga bisa bekerja di rumah gitu. Ya. Cuma nanti bisa dipilah-pilah aja. Yang mana yang kira-kira tepat. Mungkin itu aja ya dari saya. Pak Tio atau Mbak Santi ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Ibu. Terima kasih. Cukup. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Mbak Mia? Mbak Mia. Mbak Mia.